Yang kedua, Gus, masalah promosi PLD ke PD, Gus. Yang saya tanyakan, kok kemarin itu ada edaran atau surat keputusan BPSDM yang langsung ada nama ini bisa promosi ke PD. Mohon penjelasannya, Gus, bagaimana sih jenjangnya, aslinya kok tiba-tiba ada nama tersebut, sedangkan PLD yang lain kok nggak tahu tentang info tentang itu, Gus. Makasih, Gus. Mungkin itu pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk promosi ini hal-hal yang sifatnya sensitif, jadi Gus Halim memastikan supaya tidak main-main dengan promosi gitu, dan bahwa isinya sebetulnya sederhana dan jangan dibuat jadi repot gitu, karena kalau repot itu bisa jadi whistleblower ke mana-mana gitu, dan itu sudah teruji minggu lalu misalnya. Itu sesuai Kepmen Desa 40 2021 itu promosi itu sederhana, ada yang kosong jabatan mentor, kemudian yang di bawah itu memperoleh DRP yang nilainya itu kalau tidak A adalah B gitu. Jadi ini sesuai dengan kaidah profesionalisme global revolusi industri 4.0. Jadi kita lebih banyak melihat hasil kerja daripada berbagai atribut yang lain gitu. Makanya arahnya dibuat seperti itu. Jadi itu untuk bagian promosi. Jadi promosi itu melihatnya di atas kita, misalnya kalau kita PLD, salah satu PD-nya itu kosong gitu, maka itu sebetulnya ya berarti ada promosi di situ gitu. Demikian juga kalau TA-nya hilang satu karena kemarin kena relokasi di bulan Juli gitu, maka berarti ya dari PD ada peluang promosi satu ke TA gitu. Seperti itu. Jadi nah kemudian ada tambahan seperti pendidikan dan sebagainya, itu sudah pernah dibahas bahwa nanti harus basisnya sesuai profesionalisme yang dirujuk di keputusan Menteri Desa 40 2021. Untuk nama ini sebetulnya nama yang kemudian tersaring oleh BPSDM sesuai dengan kriteria-kriteria yang pernah disampaikan di bulan September. Ada surat BPSDM disampaikan di bulan September. Waktu itu sepertinya tidak melalui daily report sehingga tidak seluruh pihak langsung mendapatkan itu, tapi berjenjang. Coba ditanyakan ke mentornya. Nah kemudian bentuknya seperti itu. Jadi tahun depan atau begitu ada promosi lagi, dipastikan oleh Gus Halim supaya sesuai dengan keputusan Menteri Desa 40 2021. Jangan ditambah-tambahin, karena kalau ditambah-tambahin itu peluangnya itu kemudian bisa muncul pasar gelap itu yang membahayakan semuanya gitu. Jadi seperti itu Gus Hoirus. Jadi bentuk sekarang itu hasil seleksi dari BPSDM. Untuk ke depan seperti itu, sama seperti begitu Gus Hoirus. Kalau memang ada yang aneh dan perlu disampaikan ke Sapa Desa, karena ini ada tendensi bukan persoalan tenaga pendamping, tapi warga desa itu, dan kemudian Sapa Desa itu disampaikan supaya lebih responsif lagi gitu. Karena kalau tidak nanti masuknya ke kanal yang lain, dan itu hal-hal yang bisa diselesaikan di internal Kementerian Desa kemudian harus berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum yang lain nanti. Begitu Gus Hoirus. Nanti jadi yang muncul nama hasil BPSDM, kalau ada yang dianggap aneh segera menyampaikan ke Sapa Desa. Kemudian nanti akan
langsung disampaikan ke eselon 1 dan eselon 2-nya. Jadi dulu sudah pernah itu soal surat yang mengharuskan ada nama, ada syarat untuk minimal D3 gitu. Sementara di Kemendesa itu syaratnya DRP A dan B, itu langsung disampaikan ke eselon 1 dari Sapa Desa. Tentu saja atas periksa Gus Halim seperti itu. Begitu Gus Koco, kerabat desa.